Seperti biasa, hari Senin kita akan awali minggu ini dengan informasi-informasi menarik seputar dunia foto dan videografi. Walaupun Senin ini sebenarnya rasanya cukup mellow ya, hujan-hujan, gerimis, dingin gimana gitu. Tapi tidak akan menghambat kita dari informasi-informasi yang panas. Pertama ada Nikon yang meluncurkan sebuah teaser video berkaitan dengan kamera flagship mereka, yaitu Nikon Z9. Nah, pada video teaser terbaru yang dipublish, sebenarnya nggak banyak hal yang dipamerkan dan kayaknya memang cuma berfokus pada satu fitur penting aja. Dan uniknya ini adalah fitur videonya. Jadi pada video tersebut memperlihatkan seorang wanita yang sedang merekam video hewan di alam liar dan pada display user interface-nya terlihat satu logo yang menunjukkan kalau kamera tersebut sedang merekam video dengan resolusi 8K. Buat yang nggak tahu, resolusi 8K itu nilainya 7680 x 4320 dan kalian bisa lihat kalau logonya bertuliskan mode 4320 dalam 30 frame per second. Menarik karena Nikon juga ikut bersaing di resolusi video 8K yang sebelumnya dimulai oleh Canon dengan R5-nya. Gua sih nggak expect banyak karena sejauh ini gua belum lihat 8K sebagai workflow yang berpotensi bakal gua gunakan setahun ke depan. Karena masih sangat sulit diedit oleh PC Editing ST dan dari yang gua coba pada kamera yang support 8K, workflow-nya juga nggak semateng itu. Gue sih merasa Nikon juga nggak perlu terlalu fokuskan resource-nya ke sana karena itu akan jadi fitur yang nice to have aja dan bersaing melawan gimmick marketing brand lain aja. Tapi jangan lupa juga untuk membawa improvement yang lebih penting pada workflow penggunanya, kayak soal autofokusnya, yang selalu diangkat oleh Jared Polin dan pernah dibahas secara mendetail juga sama Manny Ortiz. Sedikit opini aja dari gua. Selanjutnya, Sony baru aja meluncurkan lensa GM70-200mm f2.8 Mark II, di mana lensa ini diklaim memiliki engineering design yang luar biasa baik, terutama untuk dipadukan dengan kamera-kamera full frame beresolusi tingginya Sony. Gue sih belum coba, tapi gue yakin karena lensa ini adalah jajaran G Master, kualitas yang diberikan juga udah pasti cukup superior, karena gue udah review beberapa kali lensa G Master, itu mantep banget, dan gue pernah compare juga antara lensa GM dan Tamron dengan spek yang mirip, dan itu pun cukup kelihatan perbedaannya. So, gue yakin lensa ini juga udah pasti oke banget. Kalian juga udah bisa lihat beberapa reviewnya di luar sana dan emang lensa ini memberikan performa yang luar biasa. Tapi pastinya dengan harga yang G Master juga. 2.799 US dollar. Dan untuk ketersediaan sendiri juga sejauh ini gue cek di luar sana statusnya masih pre-order. Oke, selanjutnya masih dari brand Sony, tapi yang ini cuma rumor aja. Jadi ada update terbaru lagi soal Sony A7 Mark IV dari Sony Alpha Rumors. Dan kali ini yang membuat gue cukup excited adalah klaim bahwa Sony A7 IV ini akan membawa improvement pada touchscreen functionnya, atau fitur touchscreen-nya akan lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan gue sangat excited karena mungkin dia akan membawa UI yang mirip dengan A7S Mark III, FX3, ataupun A1. Atau mungkin bisa lebih baik lagi. Ya, kita lihat aja nanti. Buat sekarang sih kita cuma bisa berharap aja. Cuma bisa wishful thinking. Klaimnya sih bakal launching tanggal 21 Oktober nanti. Berarti hari Kamis minggu ini. So, kita pantau aja. Cuman tetap ini Sony Alpha Rumors. Jadi, kita pantau aja. Jangan terlalu banyak berharap. Selanjutnya ada berita dari Adobe. Jarang-jarang kita dapat berita soal Adobe. Jadi mereka sebenarnya bentar lagi itu bakal ada event bernama Adobe Max. Ini nggak konsisten ya, tapi nggak apa-apa. Adobe Max pada tanggal 26 Oktober. Semacam creative conference gitu. Jadi mungkin mirip-mirip WWDC-nya Apple. Dan sebelum acara tersebut, mereka memberikan sebuah teaser yang menunjukkan kalau fitur Adobe Camera Raw akan hadir di Photoshop untuk iPad. Gue pribadi pernah pakai Photoshop di iPad buat bikin thumbnail, tapi nggak bertahan lama karena gue merasa banyak fitur yang hilang kalau dibandingkan versi desktopnya. Tapi melihat mereka sekarang cukup serius mengembangkan Photoshop untuk iPad, itu memberi gue harapan besar akan Photoshop di iPad. Bahkan di teasernya tersebut, mereka mendemokan langsung kapabilitas editing foto RAW langsung di iPad. Jadi ya, gue cukup excited. Apalagi yang didemokan di situ, dia menggunakan kamera Fujifilm juga gitu. Jadi ya,
Nah, terakhir nanti malam Apple akan kembali menjalankan event untuk meluncurkan suatu produk yang pastinya bakal sangat menarik. Dan para kreatif profesional sangat berharap kalau event ini bertujuan untuk mengumumkan jajaran produk Mac terbaru mereka. Kayak redesign MacBook Pro dan redesign Mac Mini. Pastinya kita belum tahu secara pasti apa yang bakal diluncurkan karena semua berlandaskan dari rumor aja. Tapi buat gue pribadi, gue sangat excited untuk melihat langkah selanjutnya dari Apple Silicon Transition ini. Karena sebelumnya dengan M1 chip, Apple berhasil memberikan processing power yang luar biasa pada penggunaan daya yang sangat rendah. Dan katanya sih M1 itu jajaran entry levelnya. Dan udah jelas generasi pertamanya. So, gue sangat tertarik untuk lihat versi profesionalnya ataupun yang bisa kita bilang generasi berikutnya. Yang udah seharusnya semakin advance. So, kita lihat aja nanti malam. Dan gue excited juga karena dia cukup deket dengan si Adobe Max tadi. Jadi kayak apakah akan makin optimize juga software-software Adobe di Apple Silicon Chip? Kita lihat nanti malam. Oke, paling segitu aja. Paling segitu aja buat Shutter News kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberi wawasan tambahan di hari Senin ini. Silahkan kasih juga pendapat kalian mengenai informasi-informasi ini di kolom komentar. Dan ya, seperti biasa, terima kasih buat yang sudah membantu gue di sini Ska sebagai operator teleprompter. Lalu Gary karena Al sepertinya terlambat ya karena rumahnya agak jauh dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim ini. Jadi dia tidak bisa hadir saat ini, digantikan oleh Gary Salut untuk sementara. Dan ya, karena cuacanya seperti ini, stay safe semuanya, jaga kesehatan dan seperti biasa jangan lupa untuk berkarya.